يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam acara tausiah. Insyaallah taala saya akan sampaikan berkaitan tentang kekayaan yang hakiki. Setiap anak manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan kekayaan. Semua orang akan berusaha untuk mencapai itu. Jadi sejak matahari terbit dari timur, kemudian diiringi dengan kokok ayam yang berkokok, kemudian kicau burung yang indah, itu manusia itu sudah mulai sibuk untuk mencari yang namanya kekayaan, kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya yang diajarkan oleh kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya, laisal ginani an kasratil ardi wa gina nafsi. Tidak dinamakan kaya seseorang itu yang banyak hartanya, yang berlimpah, menggunung, tetapi yang dikatakan yang kaya itu adalah orang yang kaya hati. Nah, jadi sebenarnya kehidupan di alam dunia ini, ya, untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapaikan kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Jadi lapang dada kita, apapun, ya. Kalau kita lihat bagaimana kekayaan itu kan artinya titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti halnya, ya, roda itu berputar. Kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin. Bisa saja orang kaya nanti jatuh. Nah itulah kata Nabi, kekayaan yang sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Karena akan terjadi, ya, perputaran roda itu. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW, pada awalnya beliau orang yang sangat sederhana, kemudian dicoba oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang diberikan kekayaan, kawin dengan Siti Khadijah, yang mana harta itu sangat luar biasa, tetapi digunakan sebaik-baiknya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Nabi Muhammad SAW mengalami kesusahan, bagaimana beliau menghadapi? Semua bisa dihadapi. Makanya contoh yang terbaik adalah kanjeng kita Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam masa kekayaan, di dalam masa sempit, beliau bisa menghadapi, saling berbagi. Ya. Itulah bagaimana resep, ya, yang diberikan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW adalah kekayaan itu bukannya terletak dalam harta ataupun, ya, jabatan. Tidak. Jabatan paling lama 5 tahun, ya. Sekarang ini ada wacana bahwa kepala desa mau ditambah lagi jadi 10 tahun. Itu semua wacana. Tapi akhirnya kan akan berakhir juga. Jadi kedudukan, ya, jabatan itu hanya sementara. Kadang kita posisi yang ini diuji kan. Jadi segala sesuatu itu ujian. Jadi setiap seorang muslim itu harus paham bahwa kehidupan ini sebagai batu ujian. Makanya dikatakan bahwa alam dunia itu adalah alam kasab, alam usaha. Bagaimana cara kita memperjuangkan hidup kita itu untuk bekal kita di akhirat nanti. Yaitu dengan apa? Dengan mengikuti
tauladan, uswatun hasanah kanjeng kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an, wa man tuhibunallah fattabi'uni. Barang siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki itu adalah kita mencintai Allah. Tidak ada jalan lain lagi. Jadi kecintaan yang sejati itu adalah kecintaan kepada Allah. Itulah sebenarnya kekayaan yang hakiki yang harus kita miliki. Nah, sekarang yang bisa merealisasi contoh yang terbesar dari kanjeng kita Nabi besar Muhammad SAW adalah pendiri Jemaat Ahmadiyah, yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, yang merupakan cerminan dari kanjeng kita Nabi Muhammad SAW ini. Bagaimana beliau mencontoh keteladanan beliau, ya, mengikuti kanjengnya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mendapatkan kepanaan, kecintaan yang hakiki, sehingga beliau mendapatkan kedudukan sebagai Imam Mahdi, imam yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membimbing umat Islam dewasa ini yang sudah mulai arus fitnah dajjal di akhir zaman ini. Itu apa? Yang mengikuti kedustaan, kepalsuan yang tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis, ya, ujian, ya, terhadap dunia ini. Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya. Dosa yang manusia tidak menyadari adalah kecintaan terhadap dunia. Jadi kalau kita sudah mencintai melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan dipertanyakan. Nah, ini harus hati-hati kaum muslimin sekalian. Jangan sampai kita tergoda oleh bujukan rayuan dajjal. Fitnah dajjal ini sangat luar biasa. Dia menawarkan, katanya dajjal di akhir zaman akan menawarkan surga, padahal itu adalah neraka. Pahit memang kita sebagai seorang muslim itu pagi-pagi, subuh-subuh, kemudian malam tahajud, memohon kepada Allah Ta'ala. Jadi sarana untuk kebahagiaan itulah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Baru kita akan mendapatkan kebahagiaan, kekayaan yang sejati. Cukup sekian tausiah ya saya pada saat ini. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.